pendidikan. Berarti perangkat desanya menurut masyarakat juga yang paling berpengaruh, tapi pengaruhnya perlu lebih dikuatkan lagi. Ya, seperti itu, Bu. Jadi mereka meminta bantuan kami agar menyampaikan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu Sikip, karena merupakan desa ini adalah pembinaan dari Sikip. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat siang ini, saya akan mempresentasikan kondisi sanitasi daripada kantor kepala desa yang berada di Tanjung Pasir. Yang pertama, dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, lihat bahwa yaitu di halaman depan daripada kantor kepala desa Tanjung Pasir terlihat masih banyaknya sampah yang tertumpuk, maupun itu sampah organik ataupun sampah anorganik. Dan kami masuk dan ketika kami masuk ke dalam kantor kepala desa dan kami mencurang, kami melihat bahwa masih banyaknya sampah yang tertumpuk dalam gudang. Dan kondisi lantai atau kondisi lantai yang ada di kantor kepala desa Tanjung Pasir masih kotor dan berdebu. Itu menunjukkan bahwa kondisi sanitasi yang ada di kantor kepala desa Tanjung Pasir masih buruk. Adapun pohon permasalahan yang sudah kami rangkum ketika kami melakukan observasi, yaitu tidak adanya WC di kantor kepala desa. Ini diakibatkan yaitu tidak ada anggaran dari pemerintah dan tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. Lalu tidak drainase yang berada di kantor kepala desa tidak lancar, yang disebabkan oleh struktur jalan yang tidak seimbang dan sehingga menyebabkan tergenangnya air dan mengotori jalan, sehingga menyebabkan banjir dan meluber ke perumahan masyarakat yang berada di sekitar kantor kepala desa. Adapun program tujuan yang sudah kami buat, yaitu yang pertama, peningkatan koordinasi masyarakat tentang penanggulangan sampah. Tadi kami sudah melakukan wawancara kepada kepala desa, yaitu beliau menjelaskan bahwa di Tanjung Pasir sudah diadakan sosialisasi tentang 3R, tetapi pelaksanaan di sekitar masyarakat itu belum terlaksana atau karena disebabkan tidak adanya perencanaan dan anggaran yang memadai. Lalu ada bank sampah yang memadai, ada sarana dan petugas kebersihan, program bank sampah berjalan, pemanfaatan sampah dengan terbaik, adanya WC di kantor kepala desa, karena ini adalah kondisi sanitasi WC yang ada di kantor kepala desa adalah kondisi sanitasi yang paling buruk yang kami lihat. Karena tidak ada kondisi, karena tidak ada WC, lalu ada adanya makanan dan kulit. Drainase lancar, lalu dan selanjutnya itu pembuatan drainase yang baik dan terawat oleh pemerintah setempat. Yang terakhir yaitu ada dua organisasi yang sangat penting dalam peningkatan sanitasi di kantor kepala desa Tanjung Pasir. Yang pertama yaitu Karin Taruna yang berjumlah 11 orang, dan yang kedua yaitu PKK yang berjumlah 15 orang. Walaupun Karin Taruna berjumlah sedikit, tapi mereka menyumbang banyak sekali peran untuk meningkatkan sanitasi yang ada di kantor kepala desa Tanjung Pasir. Sekian dari presentasi saya ingin saya serahkan kepada Dewan Juri. Iya, tepuk tangan untuk pelantikan dua untuk Saya makasih dia udah presentasi. Ini saya mau nanya, ini kan tadi itu yang udah memetakan permasalahan ada tentang manajemen. Terus dengan adanya sekarang organisasi, kira-kira rekomendasi untuk desanya itu seperti apa? Di kantor kepala desa itu sama sekali tidak ada WC, sehingga itu membuat mereka hanya ada seperti lowongan dan mereka melakukan BAB dan BAK di situ. Dan itu membuat
lingkungan daripada kantor tersebut menjadi buruk. Kedua yaitu masalah persampahan, karena itu persampahan di halaman depan daripada kantor kepala desa itu sangat tertumpuk dan itu menyebabkan pandangan masyarakat kurang baik. Karena seperti kita ketahui bahwa kantor kepala desa ada seminar tentang kondisi sanitasi yang baik bagi masyarakat, sehingga ketika masyarakat melihat kondisi sanitasi kantor kepala desa yang baik, masyarakat akan tercerminkan dan masyarakat akan ikut peduli terhadap sanitasi karena tercerminkan oleh kantor kepala desa yang bersih dan peduli terhadap sanitasi. Jadi artinya kalau ada musyawarah kepala desa bahwa itu supaya kantor bapak itu bisa menjadi cerminan bagi warga sekitar, harus diapain? Misalnya sampahnya bapak siapain? Sampahnya mungkin dibikin bak sampah, dibagi menjadi dua. Yang umum saja dibagi menjadi dua itu sampah organik dan anorganik. Lalu pembuatan WC. Tapi Bu, maaf Bu, sebenarnya kepala desa yang ada di kantor kepala yang ada di Tanjung Pasir ini sudah berusaha untuk membuat WC. Tetapi anggaran dari pemerintah dan dukungan dari pemerintah tidak ada sama sekali kepada kepala desa. Seperti yang tadi saya sudah wawancarai, itu sama sekali tidak ada anggaran. Dan itu dan sedangkan itu pembuatan bak sampah, lalu pembersihan lingkungan yang ada di kantor kepala desa itu semuanya memakai biaya beliau. Itu yang menyebabkan kondisi yang ada di kantor kepala desa itu semakin buruk. Mungkin saya berharap mungkin pemerintah bisa mendengar kantor kepala desa Tanjung Pasir yang kurang baik kondisinya, agar pemerintah lebih memberikan apresiasi yang lebih, karena kepala desanya sudah berusaha sekeras mungkin, tetapi kalau tidak ada anggaran itu sama saja tidak. Terima kasih. Hasil observasi dan juga penyuluhan kami mengenai drainase yang ada di Desa Tanjung Pasir. Pertama, kami melakukan transfer walk yang kami ambil dari sampelnya, sampel acak. Setiap orang yang kami temui di jalanan desa, kami tanyai tentang beberapa pertanyaan ini. Rata-rata mereka telah mendiami Tanjung Pasir ini selama 20 sampai 25 tahun. Kami tanyai bagaimana kondisi saat ini, dan mereka mengakui bahwa kondisi desa mereka itu kurang baik. Dan juga setelah kami tanyakan bagaimana perkembangan sanitasi desa mereka berkata bahwa jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Kami juga menanyakan tentang bagaimana pengetahuan mereka tentang sanitasi atau drainase. Agar tidak mempersulit mereka, kami ulang sanitasi dengan kebersihan. Saat kami tanyakan, mereka malah kebingungan karena tidak tahu apa itu drainase. Kami bilang saluran air dan mereka juga tidak mengetahui. Karena itulah kami memberi penyuluhan setelah kami bertanya kepada masyarakat. Setelah itu kami melakukan sosial mapping untuk mencari sistem drainase yang ada. Ternyata hanya beberapa jalur drainase yang ada, dan itu pun dalam kondisi yang sangat buruk. Ini yang tanda-tanda merah ini adalah drainase yang sangat buruk. Airnya sudah berwarna hitam, tergenang, terdapat jentik-jentik nyamuk, dan juga kotoran-kotoran. Karena itu, kami juga menanyakan kepada masyarakat tentang masalah buruknya drainase pemukiman di desa mereka. Mereka menjawab karena ketidaksadaran mereka. Ketidaksadaan mereka itu, mereka ini yang bilang, Bu, karena tidak ada sosialisasi. Sama sekali tidak ada sosialisasi. Bahkan yang menurut saya ini masalah utama adalah mereka tidak tahu apa akibat dari drainase, dari tidak adanya drainase. Karena ketika kami tanyakan, pernah nggak Bu ada banjir di sini, nggak ada parit? Nggak pernah kok Dek, kata mereka. Karena konturnya yang pas, airnya langsung lari ke laut Pak. Jadi akhirnya kami merumuskan ini diagram PET ini. Menurut mereka juga yang paling berpengaruh itu ibu-ibu PKK. Namun ibu-ibu PKK ini tidak ada mendekati warga. Padahal masyarakat itu menaruh kepercayaannya sangat besar kepada ibu-ibu PKK.
PKK. Saya juga menerangkan sistem 3E kepada mereka dan mereka sangat tertarik karena tahu sampah itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Mereka sudah melakukan sistem pemilahan dan menjualnya, namun bila mereka olah agar mendapat nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf karena ada beberapa hal yang kurang saya terangkan dan saya minta kesediaan Bapak dan Ibu Juri untuk memberikan saran kritik atau pertanyaan. Iya, terima kasih kepada Pak Fikir. Khususnya apa ini untuk warga perbaikan di sini drainase di sini? Dari hasil survei dan pengamatan kami semua, Bu, yang paling penting itu adalah pemerintah itu bukan hanya perhatian, tapi juga membantu. Seperti yang kami tanyakan tentang WC, kami juga menanyakan beberapa hal lainnya dari hasil ini. Mereka tanya, ada WC umum nggak Pak? Ada kok deh. Kenapa nggak pakai itu Pak? Kenapa nggak tahu itu jorok Pak? Tahu deh. Nah kenapa pakai itu Pak? Cuma 2 deh. Mana kalau kami antrian malaman di situ? Ternyata Bu, pemerintah itu ada perhatian, namun kurang. Hanya perhatian, namun belum bantuan yang sangat pas. Kenapa mereka memilih di situ? Di sana hanya ada 2 WC yang memiliki umum. Sedangkan di pantai di sana ada banyak jamban yang berjejer-jejer. Jadi mereka merasa lebih memilih untuk jamban di situ daripada di sini. Dan juga drainase. Seharusnya pemerintah itu lebih melihat dan memperhatikan ke pelosok Indonesia ini. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi pada Dewan Juri? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Satu lagi Kak, saya ingin menyampaikan salam dari ibu-ibu yang kami tanyai kepada ibu-ibu sipil. Baiklah, terima kasih. Udah punya WC kan di rumah gitu, dan kita punya, terus kenapa masih beres? Nah, ada jawab WC-nya mampet, jadi maka beres, berbeda di pantai. Nah, harapan kami selanjutnya 1 menit lagi. adalah adanya fasilitas. Mudah-mudahan BAP mudah-mudahan nanti BAP pada tempatnya tentang sampai lebih baik sehingga dapat tercipta kebersihan tempat yang meningkat dan inovasi. Nah, di balik semuanya itu ada dukungan